Pertama-tama saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Dewan dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya di forum ini sehingga saya bisa menyampaikan seperti apa saya alami menjadi korban mafia tanah. Mungkin saya harus menceritakan dulu sejarah kepemilikan tanah kami. Tanah itu adalah tanah yang dibeli oleh almarhum ayah saya pada tahun 2001 dari Bapak almarhum Kaprawi, sertifikat hak milik nomor 13510 yang terbit tahun 1997. Pada tahun 2005, tanah kami itu terkena proyek jalan tol Kapuas 2. Jadi sebagian itu kami lepaskan haknya dan mendapat ganti rugi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga tanah kami itu terbelah menjadi dua bagian, yaitu di sisi kiri dan sisi kanan jalan. Pada tahun 2015, sertifikat tersebut kami pecahkan bidangnya menjadi dua sertifikat, yaitu sertifikat hak milik 43361 dan 43362. Seiring berjalannya waktu dan lokasi tanah menjadi ramai, kami mulai digugat banyak pihak. Dalam 5 kali gugatan, 4 kali di pengadilan negeri, 1 kali di pengadilan tata usaha negara, kami selalu menang dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung karena dasar hak kami yang benar. Pada tahun 2019, tiba-tiba tanah saya itu dipatok tanah oleh PT Bumi Indah Raya. Dia masuk ke dalam pagar saya memasang patok. Patok itu saya kembalikan ke perusahaannya. Kemudian dia laporkan saya pengerusakan. Dia juga mengancam, menakut-nakuti saya bahwa tanah itu akan dia berikan kepada petinggi negara. Pada tahun 2020, dia menggugat saya di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan sertifikat hak pakai yang cacat secara administrasi dan cacat secara hukum. Sertifikat itu terbit tahun 2007 di atas tanah saya dan di atas jalan yang sudah dibebaskan oleh pemerintah. Dan kami mendapat ganti rugi waktu itu. Tapi tanah kami ditimpaknya dan jalan itu masuk ke area kepemilikan PT Bumi Indah Raya juga. Tanah itu dirampas untuk memperluas proyek mallnya yang persis ada di samping tanah saya. Tanah yang sudah cacat secara hukum dan secara administrasi itu di dalam pengadilan penuh dengan kepalsuan dan rekayasa yang dibuat oleh mereka. Contoh dari perbuatan melawan hukumnya adalah sertifikat itu terbit tidak diukur. Tanpa pengukuran sertifikat itu bisa terbit dari BPN. Dan jalan yang sudah dibebaskan itu masuk ke area kepemilikannya. Penunjuk batas, saksi penunjuk batas tahun 2006 adalah orang yang sudah meninggal tahun 2003. Iya, dan di atas bidang tanah yang sama dia mempunyai 2 alas hak, sertifikat hak pakai dan hak milik. Sertifikat hak pakainya dia gugat saya di Petun, dan sertifikat hak miliknya dia laporkan saya ke Polda Kalimantan Barat dengan tuduhan pemalsuan. Setelah saya tunjukkan bukti-bukti kepemilikan saya, penyelidikan terhadap saya dihentikan. Saya ini bukan cuma menjadi korban mafia tanah, Pak. Masyarakat kecil yang di belakang tanah saya itu puluhan sertifikat juga ditempa oleh PT
PT Bumi Indah Raya dengan sertifikat hak pakai dan hak milik. Sampai keputusan pengadilan Tun Kasasi tanggal 1 Maret 2022, dia merampas hak saya dengan sertifikat yang cacat secara hukum, cacat dan administrasi dan penuh kepalsuan. Saya sudah melakukan berbagai daya upaya, mengirim surat dokumen ke semua kantor-kantor. Ini bukti dari saya mengirim surat kemana-mana. Saya mengirim surat ke KSP, ke Bapak Presiden, ke Menteri Agraria, ke Menko Polhukam, ke Komisi Yudisial, ke Ombudsman, ke KPK, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, ke Mahkamah Agung, dan ke Satgas Mafia Tanah. Kemana lagi harus saya mencari keadilan? Surat balasan dari Menteri Agraria yang saya kirimin 4 surat. Pengaduan saudara telah diteruskan ke Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan untuk sengketa penahan guna mendapatkan penanganan dan penyelesaian lebih lanjut. Tapi itu setahun yang lalu, sekarang tanah saya sudah dirampas. Saya juga berkirim surat ke Menko Polhukam. Waktu itu tanah saya masih proses di pengadilan, tetapi tanah itu sudah dirampas. Di mana lagi Pak harus mencari keadilan? Saya mohon kepada dewan-dewan yang terhormat, lindungilah hak kami. Kami masyarakat kecil Pak, mohon perlindungannya. Saya mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak sudah berjanji mau memberantas mafia tanah. Saya ini korban Pak. Tanah itu kami beli dengan uang jerih payah. Sudah 21 tahun kami kuasai tanah itu. Kami rawat, kami jaga. Tetapi kenapa di sini lepas dengan sertifikat yang cacat hukum, cacat administrasi? Di mana lagi keadilan itu harus didapatkan? Di mana lagi? Emang di negara hukum sudah tidak ada keadilan, dan keadilan cuma ada pada Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo, tolong bantu saya, korban mafia tanah. Mendengarkan testimoni dan pengalaman dari Ibu Lili, saya kira semua kita menyaksikan, mendengarkan. Itulah salah satu fenomena atau bahkan fakta yang terjadi. Saya membaca laporan dari Satgas DPR tentang mafia tanah yang terbentuk pada bulan Maret dan sampai selama 2001 Desember itu tercatat lebih dari 5.300-an pengaduan yang masuk di DPR. Dari jumlah kasus itu di pengaduan itu 5.300-an pengaduan, dari jumlah kasus lebih dari 100.000. Nah, bagaimana relevansi dengan RU Pertanahan? Saya kira dari kasus tadi, studi kasus mungkin Pak Sudik dulu ya, atau Pak Wayan dan Pak Hukum. Pak Wayan dengan hormat bisa dari perspektif hukum Komisi 3 seperti apa? Ini salah satu contoh. Mungkin saja banyak ribuan atau bahkan jutaan kasus yang terjadi di Republik ini. Silakan Pak Wayan memberikan tanggapan atau ya, saya ikut prihatin ya Bu ya. Tapi semua percaya, semua orang beragama percaya bahwa kebenaran itu ada yang menang. Entah kapan. Kita telah mengenal berbagai episode sejarah. Pendakwa setelah 13 tahun dibuang ke hutan, akhirnya menjujur. Ibu nggak boleh mengenal lelah ya. Kalau mau jujur, kita yang jejer bertiga ini juga bukan istimewa kalau bicara mafia tanah. Sejujurnya begitu. Tapi itu menjadi musuh bersama. Maka sebelum saya memulai, Pak Fredrik dan kawan-kawan, kalau hanya diskusi begini, jangan-jangan diskusi ini dimakan angin juga. Begitu selesai, lewat. Apa yang bisa dibikin? Ada komisi 2, ada komisi 3, ada tokoh masyarakat, ada korban, ada yang lain-lain. Kalau kita tidak bersatu menghadapi ini,
jangan dipikir mereka bisa dikalahkan. Itu sebagai pengantar ya. Nah, tadi Ibu menyinggung Pak Jokowi. Setahu saya yakin Pak Jokowi itu tidak main-main. Pertama, Pak Jokowi menyatakan negara tidak boleh kalah terhadap mafia tanah. Ini boleh diingatkan lagi, siapa tahu ada yang mau membuat judul seperti ini di dalam berita. Pak Jokowi bilang negara nggak boleh kalah oleh mafia tanah. Wakil Ketua MPR di gedung MPR ini bekerja sama dengan program Dokter Hukum UKI juga menyatakan tidak boleh negara kalah oleh mafia tanah. Tapi sampai akhir 2021 Pak Jokowi masih menerima tamu, masih mendiskusikan, masih membicarakan. Pak Jokowi nggak diam, Bu. Saya nggak tahu ya apa yang akan mereka bikin. Yang jadi soal adalah ketika Pak Jokowi seperti itu, yang menerima amanat dengan membentuk satgas-satgas seperti Kapolri, Menteri ATR BPN, juga Jaksa Agung, ada 3 satgas luar biasa. Satu satgas saja sebenarnya bisa. Kalau 3 satgas harusnya luar biasa. Kalau 3 satgas bersatu pasti bisa. Tapi kalau 3 satgas ini bersatu membela mafia tanah, nggak ada yang dapat diharapkan. Apa faktanya hingga hari ini? Mungkin ada kasus-kasus kecil kalau mau jujur. Misalnya di Banten ketika kami turun ke bawah, ada seorang kepala desa dan aparat kecil di BPN diproses. Tapi setelah itu tidak ada lagi kecuali pengumuman yang kita tidak tahu tindak lanjutnya. Menteri ATR mengatakan ratusan orang BPN terlibat. Tapi diapakan yang terlibat itu? Dinaikkan pangkatnya atau diberi sanksi, itu yang kita tidak tahu. Apa yang bisa kita katakan hari ini? Kita ingin sebenarnya dengan sikap Kapolri, Jaksa Agung, Menteri ATR, Pak Jokowi, sudah banyak mafia tanah yang ditangkap, sudah banyak yang diborgol, sudah banyak cara kerja mereka yang dibongkar. Ini yang kita belum lihat. Apakah saya ragu dengan Jaksa Agung dalam kasus lain? Bagus dia. Apakah ragu dengan Kapolri dalam kasus-kasus lain? Bagus. Tapi kenapa dalam kasus ini bawahannya tidak bagus? Saya tidak mengatakan Kapolri dan Jaksa Agung tidak bagus. Bawahannya tidak bagus. Artinya Kapolri, Jaksa Agung, Menteri ATR nggak bisa duduk di belakang meja lagi. Tema ini sudah diulang dan diulang. Kenapa diulang lagi hari ini oleh para wartawan? Kelompok yang merupakan kekuatan keempat hari ini mengadakan diskusi tentang mafia tanah. Wartawan itu kelompok keempat. Setelah eksekutif, yudikatif, legislatif, itu langsung media. Kali ini mereka melakukannya. Akankah habis diskusi ini juga hasilnya dimakan angin? Kita nggak tahu, tapi saya tidak pernah pesimis. Caranya, yuk wartawan mengingatkan Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri. Ya kalau perlu kita sampaikan oleh-oleh, tolong dong buat rumusan nanti hasil diskusi ini. Tolong direkam, kirim kepada Presiden rumusan Kapolri, Jaksa Agung, Menteri, Komisi 2, Komisi 3, dan seterusnya. Orang musir Belanda aja bisa, masa musir mafia tanah nggak bisa? Betul nggak? Tapi mafia tanah ini sudah berlangsung lama. Mereka masuk ke berbagai instansi yang ada. Kalau bicara oknum, masuk dia, masuk. Yang lebih celaka kalau mereka sudah masuk dalam satu kasus merasuki aparat Pemda. Anda bisa bayangkan, kalau mafia ini bermain dengan oknum BPN, bekerja sama dengan oknum Pemda,
Sekarang ada 2 kelompok lagi, jaksa dan polisi. Mampu nggak membongkar itu? Kalau pemerintah daerah, walaupun secara umum terlibat, saya belum menyaksikan ada yang dapat dibongkar. Ada contoh kasus di Makassar, bekas anggota DPR RI, korban mafia. Ada kasus di Bali, mirip kasusnya ibu, Bu. Jadi kalau ibu karena dikalahkan lalu hilanglah tanah itu. Kalau di Bali sudah menang sampai ke Mahkamah Agung, DPR nggak mau bikinkan sertifikat menjalankan putusan Mahkamah Agung. Lama-lama berlarut-larut, sertifikat nggak muncul. Pansus DPD mengingatkan harus bikin sertifikat, nggak dibikinkan sertifikat. Itu belum menarik. Tapi yang luar biasa setelah itu yang kalah dapat sertifikat, yang kalah dapat sertifikat, yang kalah dapat sertifikat, yang menang sampai hari ini nggak dapat sertifikat. Bayangin nggak? Jadi jangan main-main dengan mafia tanah. Berdasarkan testimoni yang ada di Bali, tanah milik pura tempat ibadah. Coba kalau di sini berani main-main begitu, udah kayak apa marahnya umat pemilik tempat ibadah. Untung terjadi di Bali. Mafia tanah itu nggak main-main. Tanah milik pura pun melalui para penggarapnya dimakan, dilalap. Sampai hari ini sekitar 50 hektar tanah milik pura belum kembali. Nah, sebagian yang merasa berdosa sudah mengembalikan, ngakuin itu tanah pura. Tapi sebagian lagi karena ada mafia yang sudah mengeluarkan uang, gak bisa. Para hadirin, itu hanya memperkuat dan hanya sekelumit dari data-data yang ada untuk membuktikan bahwa dari dulu sampai sekarang mafia tanah itu bekerja dan tidak tersentuh. Kebal mereka kebal. Sehingga kalau polisi dan jaksa mau bergerak, kalau sudah orang pemuda yang ada di dalamnya, dia jadi rikuh, Pak. Rikuh, Pak. Dan akhirnya tidak bergerak. Ya, jalan cepat. Ya itu berlarut-larut. Para hadirin yang saya hormati, kalau begitu apa yang bisa dilakukan oleh jaksa tinggi dan Kapolda? Nggak bisa melakukan. Kalau orang pemuda sudah terlibat. Makanya ini pekerjaan besar. Yuk kumpulkan kasus-kasus seperti ini, lalu kita bawa ke presiden lagi. Para hadirin yang saya hormati, kalau itu masalahnya, apakah sudah waktunya kita menggagas sesuatu yang agak progresif? Misalnya, kalau korupsi merajalela, menggerogoti uang negara, walaupun uang rakyat secara langsung nggak diambil, tapi mengambilnya uang rakyat secara tidak langsung. Yang diambil itu keuangan negara. Tapi KPK bisa dibentuk. Ini mafia tanah negara diambil, tanah rakyat diambil, rakyat kecil digusur sejak dahulu kala. Tapi mau bikin pansus pertanahan aja sulitnya bukan main. Bukan main. Jangan bicara kita bikin perubahan undang-undangnya. Jangan sampai ke sana. Nah, oleh karena itu pada tahap awal saya membicarakan, sebelum berbicara pada modus, lebih baik saya kesimpulan awal dulu. Yuk kita usulkan ada Komisi Pemberantasan Mafia Tanah. Komisi Pemberantasan Mafia Tanah. Karena ini tidak kalah urgen dibanding KPK. KPK urgen, tapi ini super urgen. Supaya mafia-mafia ini mulai menahan diri, tidak kasar. Sertifikat hak milik ditumpangi hak pakai, yang hak pakai dimenangkan padahal belakangan. Betul nggak? Nah, ini putusan Mahkamah Agung sudah menguatkan kepemilikan masyarakat. Sertifikat nggak dibuat, yang kalah dibuatkan sertifikat. Tanah pula juga diambil. Jadi sudah tiba waktunya kita membuat Komisi Pemberantasan Mafia Tanah. Para hadirin yang saya hormati, sebenarnya modus-modus
yang baru saya sampaikan itu baru 3. Saya rajin mencatat karena dulu saya bekerja di LBH, saya punya dokumen-dokumen. Jadi berbagai cara mereka menguasai tanah rakyat. Misalnya, karena dikelompokkan menjadi 3 cara mereka merampas tanah. 1 secara fisik, 2 melalui pengadilan, tentunya dengan pemalsuan dan lain-lain. 3, kalau dia kalah di pengadilan, dia permainkan putusannya itu supaya tidak dapat dieksekusi. Jadi mereka nggak main sendiri, menyangkut dana yang besar, tanah yang sangat mahal. Maka kalau saya membuat catatan sederhana seperti ini, bagaimana cara mafia merampas tanah rakyat? Ini menurut catatan sejak zaman LBH saya simpan ini. 1, membuat data baru. Nah, kayak ibu punya ya. 2, melakukan transaksi dengan data baru. 3, mengajukan sertifikat. 4, negosiasi dengan korban. 5, bertarung di pengadilan dengan menggugat kepemilikan dengan data-data palsu seperti ibunya. Kemudian pembuatan surat palsu. Nah, yang ibu juga cocok itu. Kemudian keterangan palsu juga dibuat. Menguasai tanah ala preman fisik. Nah, itu antara lain. Sekarang bagaimana kalau mereka tidak mempan dengan berbagai intimidasi preman? Mereka mengajukan ke pengadilan. Ada beberapa cara yang mereka tempuh. Nah, ini menurut catatan saya yang sejak dahulu itu. Pertama-tama melakukan gugatan di pengadilan dengan cara menggunakan alas hak palsu. Yang tadi itu pasti alas hak palsu. 2, melakukan gugatan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah. Tapi pihak-pihak pemilik tanah tidak dilibatkan. Ibu masih bagus. Jadi mereka berperkara dengan siapa, diciptakan antara mereka saja. Pemilik tanah tidak diajak berperkara. Dengan putusan yang menang itu mereka coba eksekusi dengan berbagai cara. Minimal itu bukti awal karena dia punya putusan pengadilan. Kemudian kalau mereka kalah bagaimana di pengadilan? Gugat terus sampai suatu saat dia menang atau paling tidak putusan bertentangan satu sama lain. Para hadirin yang saya hormati, bagaimana mereka merekayasa agar eksekusi tidak berjalan? Pertama, putusan yang tumpang tindih berlawanan satu sama lain itu dibuat dan disodorkan. Dengan main ke pengadilan otomatis eksekusi tidak dapat dijalankan. Kemudian ada putusan yang amarias dibuat tidak jelas, samar-samar. Baci. Dan akhirnya ada juga amar putusan yang memang tidak dapat dieksekusi. Nah, gambaran-gambaran tadi sebenarnya belum lengkap. Karena itu saya mengambil catatan-catatan yang tersebar dari masyarakat. Para hadirin, kalau kita bicara hal-hal yang praktis, pasti kita tidak boleh mengabaikan hal-hal yang praktis dan mengabaikan pandangan-pandangan para sarjana. Saya ingin mengukur efektivitas penanganan mafia tanah. Saya coba menggunakan teori efektivitas hukum menurut Lawrence Friedman, di mana Friedman mengatakan bahwa mengukur efektivitas hukum itu ini sudah biasa. Ada 3 faktor. Nanti ibu akan tahu itu. Apa itu 3 faktor itu? Substansi. Aturan undang-undangnya di Indonesia sudah memadai atau enggak? Kalaupun tidak memadai, tidak gampang karena mafia ada di belakangnya. Tapi menurut saya dengan undang-undang pokok tadi ya sebenarnya sudah memadai. Tinggal aparatnya mau nggak melakukan penindakan mafia, mau nggak melakukan pencegahan. Di sini sehebat apapun undang-undang kalau pelaksananya dia tidak menindak, tidak mencegah. Jadi dari segi substansi kuat, undang-undangnya sudah ada. Bagaimana dari struktur? Karena Friedman menyatakan substansi, struktur hukum dan budaya.
struktur hukum. Ada jaksa, ada polisi membentuk apa yang disebut dengan Satgas Pemberantasan Mafia. Ada menteri. Tapi kalau Satgas yang dibentuk tidak dipilih orang-orang sehebat orang-orang KPK, nggak jalan. Mungkin rekan saya di Komisi 2 nanti bisa ngecek. Sesungguhnya polisi yang dijadikan pimpinan Satgas, polisi yang paling tepat atau polisi yang sudah sibuk tapi diberikan tugas nyambi. Saya curiga anggota Satgas ini masih nyambi pada tugas-tugas pokoknya. Kalau begitu mana dia bisa fokus? Nah kalau begitu gimana bisa mengharapkan ada jaksa, ada polisi secara formal struktur hukumnya ada, efektivitas kerjanya yang tidak ada. Jadi kuncinya tetap di struktur. Nah, ditambah dengan budaya hukum, kita sudah terbiasa dengan situasi begini. Ibu nggak boleh nyerah, Bu. Budaya hukum kita gampang menyerah. Karena gizi kita katanya kita kuat, tidak seperti orang Korea. Kita harus kuat sekali. Jangan menyerah. Ciptakan budaya baru, kita harus melawan mereka sampai kita berhasil. Nah, terakhir, saya harus meminta waktu sedikit lagi bahwa kami pernah mengadakan seminar di sini dibuka oleh Ahmad Basara. Di situ ada beberapa kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan tidak saya bacakan, tapi rekomendasi 3 poin saja yang saya bacakan. 1, keterbukaan informasi atas kepemilikan tanah dan membangun sistem pertanahan yang terintegrasi adalah hal yang mendesak. Yang kedua, efektivitas kinerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah yang merupakan lintas institusi BPN, Polri, dan lainnya. Ini harus ada yang mengkoordinir. Siapa yang mengkoordinir? Polisi misalnya. Yang terjadi, Pak Fredrik, saya punya data, Satgas ini hanya menangani yang viral-viral saja. Yang viral pun dikumpulkan. Ini fakta. Siapa yang mengumpulkan? BPN. Untuk melindungi mafia tanah caranya gimana? Gampang. Kasus yang viral itu disiapkan argumennya, diundang kepolisian dan kejaksaan yang pangkat dan jabatannya begitu tinggi. Begitu diundang dia nggak punya data, jaksa dan polisi yang punya data itu BPN. Dia mengatakan yang viral ini sebenarnya nggak ada dasar, ya memprotes. Akhirnya dia melindungi mafia itu. Ya pulang-pulang polisi dan jaksa, iya udah, memang nggak ada masalah. Ya tentu saja Anda nggak masalah karena Anda diperangkap. Kenapa mau hadir dengan cara yang begitu? Harusnya bukan BPN yang memimpin pertemuan itu, harusnya polisi yang memimpin pertemuan itu. Yang terakhir, perlu dibentuk peradilan ad hoc untuk menyelesaikan kasus tanah khususnya terkait permasalahan mafia tanah. Peradilan umum tidak berhasil, gagal. Tidak lagi dia membuat putusan berdasarkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Tidak. Begitu rakyat kecil yang berperkara, hukum yang digunakan bukan hukum yang hidup berdasarkan kebutuhan dan yang berkembang di masyarakat. Hukum kita masih bisa dibayar. Hukum kita masih bisa dibeli. Hukum kita masih bisa direkayasa oleh orang-orang tertentu terhadap oknum-oknum hakim tertentu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Mari kita memberikan aplaus bagi Pak Wayan. Untuk Pak Sodik, silakan menyampaikan pandangan terkait tema kita. Ada satu catatan Pak Sodik, tadi ada rekomendasi paling tidak menjadi wacana pembentukan Komisi Pemberantasan Mafia Tanah. Kira-kira dalam draft RUU apakah bisa diadopsi atau seperti apa? Silakan Pak Sodik. Terima kasih Moderator Pak Fredrik, Pak Petrus, Pak Wayan, terima kasih Pak Luar Biasa, Bu Lid, dan teman-teman. Jadi benar apa kata Pak Wayan tadi, kita harus melangkah lebih progresif, lebih reformatif. Kenapa? Karena mafia tanah sudah luar biasa. Fungsi tanah sekarang meningkat, bukan hanya fungsi sosial, tapi fungsi investasi. Sehingga jika dibiarkan terus-menerus, ini kita akan kerepotan.
Jadi benar tadi kata Pak Wayan, saya mendukung Pak, mendukung ya ada komisi khusus seperti KPK pemberantasan mafia tanah. Dan ini adalah menjembatani, adalah follow up dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi, air dan angkasa sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Mafia itu berdasarkan survei kami, satu adalah oknum BPN, itu tidak bisa dibantah. Walaupun kata menteri hanya dalam satu keranjang ada 1-2 apa yang busuk begitu kan, tapi mungkin apa yang busuknya tidak 1-2, tapi banyak. Satu oknum BPN. Yang kedua Pak Wayan adalah oknum pejabat akte tanah, termasuk pensiunannya. 3 adalah camat, lurah dan pemerintah daerah, itu adalah mafia tanah. Yang keempat rakyat, masyarakat, pokok tanah, ya kan? Dan yang sekarang bertambah kekhawatiran kita, mafia itu adalah oknum penegakan hukum, oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim. Maka semakin lengkaplah mafia tanah itu. Bagaimana kita mengatasinya? Satu adalah tadi Pak, penegakan kekuatan hukumnya. Sudah ada satgas tapi memang belum maksimum kerjanya, maka benar tadi jika ada komisi pemberantasan mafia tanah, itu luar biasa bagus dan kami dukung. Nah sebelum itu kita bisa melangkah Pak, PPSN itu bisa mulai diaktifkan. Memang dalam undang-undang Omnibus Law tentang hukum ini belum masuk Pak. Undang-undang Omnibus Law tentang pertanahan lebih orientasi kepada kemudahan investasi, tapi penegakan hukumnya semacam PPSN, peradilan tanah itu belum masuk. Ya, satu adalah PPSN diaktifkan, yang kedua adalah peradilan pertanahan kita masukkan, dan yang ketiga ini Pak, ide saya di Komisi 2. Sebelum nanti kepada Komisi Pemberantasan Mafia Tanah. Jadi kita usulkan Pak Wayan Komisi 1 atau Komisi 3, di kepolisian ada direktorat khusus untuk mafia tanah. Kita usulkan di kepolisian. Jadi itu adalah langkah-langkah praktis untuk penegakan hukumnya. Dimulai dengan tadi ada peradilan khusus, yang kedua ada PPSN, penyidik PNS di kementerian, yang kemudian di kepolisian ada direktorat itu. Kemudian nanti lembaganya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu lagi tentang regulasi. Saya beri ilustrasi ya, sampai kemarin kami di Balik masih terus mendapatkan aspirasi tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai gambaran ya. Kemudian saya jadi berpikir loh setelah dengan teman-teman media, kenapa kita juga tidak nanti Pak Wayan menggelar undang-undang khusus tindak pidana kejahatan tanah gitu Pak. Kenapa? Karena tanah adalah aset yang luar biasa, diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, jumlahnya, luasnya tidak bertambah, sementara kepentingannya bertambah. Maka tadi bisa kita melangkah dari soal mengaktifkan penyidik PNS, ya, kemudian peradilan pertanahan, ada direktorat khusus di kepolisian, sampai kepada komisi khusus pemberantasan korupsi. Bahkan tadi jika memang diperlukan, maka jangan kalah dengan tindak pidana kekerasan seksual, itu juga bahaya dan penting. Ini juga tidak kalah bahaya loh. Ada undang-undang khusus tindak pidana kejahatan tanah dengan dasar tadi. Satu, amanat Undang-Undang Dasar 45, yang kedua luasnya tidak bertambah, yang ketiga fungsinya meningkat, apalagi sekarang fungsi investasi, maka saya kira layak untuk ke depan kita memikirkan tentang undang-undang khusus tindak pidana kejahatan. Saya kira ini adalah langkah yang seimbang. Satu, dari regulasi semacam itu, ada undang-undang itu, kemudian langkah-langkah penegakan hukumnya, Komisi Pemberantasan Mafia Tanah, dan bertahap dengan mengaktifkan penyidik PNS, ya, ada direktorat khusus penyidikan perusahaan tanah di polisi dan seterusnya. Jadi poinnya adalah benar, kita tidak bisa lagi membiarkan langkah yang agresif dan progresif untuk memberantas mafia tanah yang sudah merajalela, seperti kata Bu Lili tadi, dan kami Komisi 2 mendengar banyak sekali mendapatkan masukan luar biasa yang sangat aneh-aneh bentuknya.
betul-betul hasil kerja sebuah mafia yang hanya bisa kita atasi dengan tadi langkah progresif dan sistematis dan integratif. Terima kasih, nanti kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sodik. Berikut Pak Petrus Celestinus silakan memberikan pandangan terhadap tema ini, dan mungkin juga tadi terutama dari testimoninya Ibu Lili seperti apa dari melihatnya dari praktisi hukum dan masukan rencana ke depan dalam pembahasan RUU Pertanahan. Terima kasih Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada kita semua. Juga terutama kepada Pak Sodik Mujahid, Pak Wayan, dan juga Ibu Lili sebagai korban sudah memberikan testimoni. Memang pengalaman Ibu Lili ini sebetulnya kejahatan yang konvensional ya, karena mafia ini kan sudah lama. Nah, kalau kita bicara tentang kerja mafia, sebetulnya memang mereka ini kan sudah menguasai semua aparatur. Berlapis-lapis mereka kuasai. Bahkan sampai mereka bisa membentuk karakter aparatur negara di dalam kaitan dengan kepentingan mereka ini sudah menjadi karakter mafia. Dan di mana-mana, tidak hanya di kota besar. Pontianak banyak korban. Yang sekarang ini mungkin ada beberapa perwakilan masyarakat dari Pontianak juga hadir di sini. Kemudian kita lihat juga di Labuan Bajo sebagai tempat investasi baru yang menjanjikan, mereka sudah masuk. Di Labuan Bajo itu ada satu lokasi yang strategis. Mendadak muncul 560 sertifikat yang mencaplok 200 hektar tanah hak layak masyarakat. Dan itu pemegang hak layak tidak tahu kapan diukur, kapan transaksi, tapi muncul 560 sertifikat. Tetapi anehnya, Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam putusannya menyatakan bahwa tindak pidananya terbukti pemalsuan, tetapi bukan merupakan kejahatan, sehingga terdakwa yang terdiri dari aparat BPN, kepala desa, camat, calo-calo itu diputus bebas bahwa tindak pidana pemalsuannya terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan. Ini satu putusan yang aneh. Sementara 560 hektar sertifikat di atas 200 hektar tanah sudah dibagikan kepada 560 nama yang masyarakat di sekitarnya pun tidak tahu ini makhluk dari mana. Nama-nama aneh semua, tidak dikenal di situ. Artinya mafia ini sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok. Nah, jadi kalau sekarang ini polisi, jaksa berbenah, ya, mereka menjadi orang yang baik, aparat penegak hukum yang betul-betul peduli kepada penegakan hukum. Tapi ketika masuk ke pengadilan, nah ini yang menjadi soal. Karena rata-rata ketika mereka mentok di kepolisian dan kejaksaan, maka itu terakhir itu pengadilan sebagai tempat untuk melegalisasi praktek mafia mereka. Kita seperti contoh kasus Ibu Lili tadi. Ada 5 putusan di pengadilan negeri, 4 putusan pengadilan negeri, 1 putusan pun sebelumnya, semuanya Ibu Lili memenangkan. Tetapi terakhir digugat ditun oleh perusahaan apa tadi namanya? Bumi Indaraya. Itu malah memenangkan PT Bumi ini dan mengalahkan sertifikat hak milik yang sudah lebih dulu terbit 10 tahun sebelumnya. Coba dibayangkan di atas tanah sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN setempat, tetapi dikalahkan oleh hak pakai yang diterbitkan kemudian. Mabes Polri sudah memberikan rekomendasi ke Polda Pontianak, Kalimantan Barat supaya menindaklanjuti proses pidananya di bawah payung Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Mabes Polri. Tetapi di Kalimantan sendiri perjalanannya tersendat-sendat. Ini juga menjadi soal. Artinya mafia tanah di Kalimantan itu sudah punya orang-orang tertentu yang ada di dalam Polda Metro Jaya. Ya, Polda Kalimantan. Padahal Mabes Polri merekomendasikan penanganannya di sana dan di dalam pengawasan Mabes Polri, tetapi ini sudah setahun jalan masih penyelidikan. Penyidik yang ada di Polda Kalimantan Barat itu pun sudah mengeluh
kami ini sudah lengkap, tinggal menunggu perintah supaya ditingkatkan ke penyidikan dan kami tetapkan tersangkanya, tetapi belum ada apa-apa dari pimpinan mereka. Jadi antara semangat penyidik untuk mengungkap mafia tanah dengan kebijakan pimpinan ini tidak ada titik temu. Jadi ada soal di situ. Apakah Kapolda di sana menjadi bagian dari mafia besar yang ada di Kalimantan? Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita semua. Seperti tadi Pak Wayan sudah katakan bahwa korban mafia tanah ini tidak hanya rakyat kecil, pemerintah juga sering menjadi korban. Nah, saya ambil contoh kasus Gedung Wali Kota Jakarta Barat, Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, bahkan hampir-hampir tanah Kodim Jakarta Barat, karena itu letaknya berderetan. Wali Kota Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat jatuh ke tangan swasta. Jadi hak guna bangunan milik Wali Kota pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kalah dengan surat keterangan lurah. Coba kita bayangkan bagaimana dengan begitu mudahnya milik negara jatuh ke tangan swasta hanya melalui putusan pengadilan. Jadi pengadilan ini menjadi titik paling lemah ketika kita bicara tentang pemberantasan mafia tanah. Jaksa dan polisi mungkin garis komandonya jelas ya, presiden bisa instruksikan berantas. Tetapi presiden tidak bisa memerintahkan hakim atau Mahkamah Agung supaya ikut juga tunduk kepada perintah presiden. Nah, kesulitan kita sekarang ini mengintervensi kekuasaan pengadilan itu kan dilarang oleh undang-undang. Larangan inilah yang membuat hakim-hakim kebanyakan seenaknya memutus, ya, termasuk seperti yang dialami oleh Ibu Lili, termasuk seperti yang dialami oleh pemerintah DKI Jakarta yang aset-aset Pemda sudah banyak jatuh ke tangan swasta hanya dengan manipulasi administrasi. Karena kita tidak bisa masuk sampai kontrol sampai ke lembaga peradilan. Jadi mafia tanah ini sudah selain mereka berhasil membentuk karakter aparatur yang betul-betul terkait dengan kepentingan mereka sudah menjadi mafia semua. Tapi mereka juga menjaga, mereka punya jaringan di lembaga peradilan ini yang sulit kita terobos. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wayan dan juga Pak Sodik tadi, bahwa perlu ada satu lembaga yang secara independen, sekuat dan segagah KPK khusus menangani masalah pertanahan ini. Karena ini langsung menyangkut hayat hidup masyarakat kecil di bawah. Dengan perkembangan kota yang begitu pesat, harga tanah semakin meningkat, rakyat kecil semakin gigit jari. Ibu Lili ini sudah kontak-panting ke semua institusi dan berharap melalui forum ini, seperti tadi juga Pak Wayan sudah pesan, supaya jangan sampai forum ini juga setelah itu masuk angin. Kita berhenti di diskusi lalu hilang. Tapi harus ada tindak lanjut. Bagaimana cara menindaklanjutinya? Ya mungkin perlu dirumuskan bersama supaya media center ini juga menjadi pintu alternatif untuk menerobos kebekuan, ya, kesulitan harus kemana lagi? Karena semua sudah disurati. Menko Polhukam pun sudah disurati. Menko Polhukam pun sependapat dengan surat dari Ibu Lili bahwa ini adalah praktek perampasan tanah oleh orang kuat di sana, tetapi pemerintah tidak bisa menindaklanjuti karena sudah masuk proses peradilan. Inilah yang membuat di lembaga peradilan ini mafia berpesta pora bersama oknum-oknum hakim. Mafia berpesta pora dengan ya pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung mereka kuasai. Jadi ketika kita terjebak dalam proses perkara, itu tinggal menghitung hari. Kita tinggal menghitung hari. Ibu Lili sudah berusaha untuk jangan terjebak dalam proses perkara, tapi karena digugat ya mau tak mau harus menghadapi. Dan faktanya dikalahkan. Sertifikat yang sudah dimiliki bertahun-tahun, bahkan dapat ganti rugi karena pembebasan pekerjaan jalan oleh pemerintah, dia dapat ganti rugi. Kok sekarang dimenangkan oleh sertifikat hak pakai yang proses penerbitannya pun tidak beres menurut penjelasan dari BPN di Pontianak sana. Jadi kita berharap supaya ya harapan sekarang satu-satunya ya di DPR, di Komisi 3, Komisi 2 supaya
berikan perhatian khusus terutama proses penyidikan yang sudah macet di Polda Kalimantan Barat dan juga Bareskrim supaya ada perhatian khusus karena korbannya cukup banyak. Korbannya cukup banyak karena di atas lokasi ini akan dibangun mall. Yang punya mall itu ya yang punya perusahaan yang disebut oleh Ibu Lili tadi, Bumi Indonesia Raya atau Bumi Raya Indonesia itu? Bumi Raya Indah. Bumi Indah Raya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih.